Perkenalkan, nama saya DBD dengan NIM 2030 2050 2027. Di sini saya akan memaparkan bab 6, yaitu klausa dan kalimat. Klausa dan kalimat. Klausa merupakan satuan gramatikal yang berupa kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat, dan yang berpotensi menjadi kalimat. Sementara itu, kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang dapat mengungkapkan pikiran yang utuh, atau setiap tuturan yang dapat mengungkapkan suatu informasi secara lengkap. Jika terdapat sebuah tuturan yang menginformasikan sesuatu tetapi belum lengkap atau belum utuh, tuturan itu belum dapat disebutkan kalimat. Mungkin hanya berupa kata, atau mungkin hanya berupa kelompok atau frasa. Ciri lain tuturan disebut kalimat adalah adanya predikat di dalam tuturan tersebut. Agar mudah memahami perbedaan klausa dan kalimat, perhatikan contoh berikut. Dalam bentuk lisan, kalimat ditandai dengan alunan titik nada, keras lembutnya suara, dan sela jeda, serta diakhiri nada selesai. Dalam bentuk tulis, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda seru, atau tanda tanya. Sementara itu, di dalamnya dapat disertai tanda baca lainnya seperti tanda koma, tanda titik koma, tanda hubung, dan atau tanda kurung. Berikut adalah contohnya. Yang pertama, kalimat dasar. Struktur inti kalimat bahasa Indonesia ragam tulis sebenarnya sangat sederhana, yaitu banyak berupa subjek dan predikat. Struktur ini tersebut dapat diperluas menjadi beberapa tipe kalimat seperti contoh berikut. Dalam pemakaian sehari-hari terdapat pula pemakaian kalimat seperti berikut. Meskipun terdapat kalimat predikat subjek seperti contoh sebelumnya, struktur inti kalimat bahasa Indonesia tetaplah subjek predikat, bukan sebaliknya, seperti contoh berikut. Struktur inti kalimat tersebut dapat diperluas menjadi beberapa tipe kalimat dasar. Yang dimaksud dengan kalimat dasar adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa, lengkap unsur-unsurnya, dan paling lazim pola urutannya. Struktur kalimat dasar bahasa Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tipe berikut. Contohnya seperti berikut. Berikut disajikan beberapa contoh struktur kalimat yang bertipe seperti contoh-contoh sebelumnya. Kemudian ada ciri subjek, merupakan salah satu fungsi dalam kalimat yang merupakan bagian klausa yang menjadi pokok kalimat. Subjek dapat berupa kata, benda, atau nominal, kelompok kata, benda, atau frasa nominal, atau klausa. Selain itu, subjek dapat pula disertai kata itu. Subjek dapat dicari dengan menggunakan kata tanya, siapa, atau apa. Kata tanya siapa digunakan untuk mencari subjek yang merupakan orang atau sesuatu yang bernyawa. Sedangkan kata tanya apa digunakan untuk mencari subjek yang bukan, berupa orang atau sesuatu yang tidak bernyawa. Subjek dalam bahasa Indonesia biasanya berupa nominal atau frasa nominal. Contohnya seperti berikut. Selain frasa nominal, dan klausa, subjek dapat pula berupa verbal, frasa verbal, atau adjektika atau frasa adjektifal. Namun subjek yang berupa verbal atau frasa verbal itu terbatas pemakaiannya, yaitu hanya terdapat dalam ragam lisan, bukan dalam ragam tulis, seperti contoh berikut. Yang lebih penting, subjek tidak dapat didahului kata depan atau preposisi. Jika didahului preposisi, subjek akan berubah menjadi keterangan. Tanda bintang lazim digunakan untuk menandai bahwa kalimat yang berada di sebelah kanan tanda tersebut tidak benar secara gramatikal atau tata bahasa. Contohnya seperti berikut.
Berikut adalah contoh-contoh kalimat frasa proposisional yang mendahului subjek. Dan berikut contoh lain kalimat tak bersubjek. Kemudian ada ciri predikat. Predikat merupakan salah satu fungsi di dalam kalimat yang merupakan bagian klausa yang menjadi unsur utama di dalam kalimat. Predikat dalam bahasa Indonesia dapat berupa kata kerja atau verba, kata kelompok kata kerja atau frasa verba, kata sifat atau adjektika, atau kelompok kata sifat frasa adjektiva, atau kata benda nomina, atau kelompok kata benda frasa nomina. Tetap predikat lazimnya berada di sebelah kanan predikat. Contohnya seperti berikut. Jika berupa kata benda, predikat dapat dilingkarkan dengan menggunakan kata bukan. Seperti berikut. Selain dapat dilingkarkan, predikat yang berupa kata kerja dapat mendahului kata sedang, belum, dan akan. Seperti contoh berikut. Bahasa Indonesia mengizinkan predikat berupa frasa proposisional, tetapi bentuknya tertentu. Contohnya seperti berikut. Ciri objek. Objek merupakan salah satu fungsi di dalam kalimat yang kehadirannya bergantung pada jenis predikatnya. Objek biasanya berupa nomina, frasa nomina, atau klausa yang selalu muncul di sebelah kanan predikat yang berupa kata kerja transitif atau verba transitif. Jika predikat bukan merupakan verba transitif, objek tidak hadir atau tidak muncul di dalam kalimat tersebut. Contohnya seperti berikut. Kemudian ada ciri pelengkap. Pelengkap, seperti halnya objek, adalah unsur kalimat yang kehadirannya juga bergantung pada predikat. Pelengkap dapat berupa nomina atau frasa nominal, verba atau frasa verbal, dan adjektika atau frasa adjektiva. Berikut disajikan contohnya. Kemudian ada ciri keterangan. Keterangan adalah unsur kalimat yang kehadirannya bersifat tidak wajib atau opsional. Keterangan dapat berupa nomina atau frasa nominal, frasa numeral berupa frasa proposisional, atau berupa adverbia. Nomina atau frasa nominal yang dapat menduduki fungsi keterangan biasanya berupa nomina temporal dan nomina yang menyatakan waktu. Selain itu, keterangan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu keterangan wajib atau wajib hadir dan wajib muncul dalam kalimat, dan keterangan mana suka. Keterangan wajib merupakan bagian dari predikat, sedangkan keterangan mana suka bukan bagian dari predikat. Keterangan mana suka merupakan keterangan yang sejajar dengan subjek dan predikat. Contohnya seperti berikut. Analisa kategori fungsi dan peran. Kalimat dapat diuraikan berdasarkan kategori, fungsi, dan peran. Analisis kategori menguraikan kalimat berdasarkan kelas kata yang mengisi konstituen di dalam kalimat. Analisa fungsi merupakan kalimat berdasarkan subjek, predikat, objek, pelengkap, dan atau keterangan. Analisa peran menguraikan kalimat berdasarkan makna unsur-unsur pembentuknya. Contoh-contohnya seperti berikut.